Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Selamat berjumpa kembali kita di APKAT, Apologetika singkat tentunya bersama kami, Komsos Christi Regis, Maju. Saudara-saudariku seiman, setelah sekian lama kami APKAT berefleksi, kami pun menyaksikan berbagai fenomena terkait keimanan yang selalu hangat tampil di dalam kancah diskursus kemajemukan, di mana tak henti-hentinya kita sebagai awam Katolik senantiasa menyaksikan berupa-rupa tantangan iman yang tiada hentinya tampil sebagai pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang telak. Berbagai topik dan persoalan-persoalan keimanan klasik yang sesungguhnya telah dijawab oleh kebenaran Katolik sepanjang masa senantiasa tampil seolah-olah menjadi teka-teki yang sifatnya rutin untuk dipikirkan. Misalnya terkait dengan relevansi dari dogma-dogma mendasar terhadap zaman ini, kebijakan-kebijakan pastoral, pelaksanaan liturgi, dan juga asas-asas lainnya yang senantiasa dipertanyakan oleh perwakilan-perwakilan alam maut. Dari situlah kami APKAT sungguh menyadari bahwa misteri-misteri iman kekatolikan tak pernah habis untuk didiskusikan, bahkan perlu untuk diwartakan kembali secara tegas. Apalagi kita ketahui sendiri bahwa kebenaran iman Katolik belumlah sepenuhnya diterima secara sempurna, sehingga kami APKAT terdorong untuk senantiasa hadir dalam mewartakan kebenaran dari setiap misteri iman Katolik yang notabene selalu hadir sebagai teka-teki yang sifatnya rutin. Salah satu butir misteri iman kekatolikan yang masih gencar dipertanyakan, bahkan diserang, apalagi disangkal, ialah tentang fakta kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mana justru adalah puncak dan inti dari kekatolikan itu sendiri, sebagaimana yang diakui sekaligus diberitakan oleh Rasul Paulus kepada gereja di Korintus di dalam suratnya 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai dengan 18. Sebagaimana yang sering kita umat Katolik temui bahkan hadapi, bahwa penyangkalan-penyangkalan terhadap iman Katolik, terutama dari kalangan skeptis sekuler, biasanya dilakukan dengan cara membenturkan inti substansi teologis dari dogma Katolik dengan berbagai macam probabilitas, baik yang sifatnya anti-teologis, positivis, konstruksi historis, dan lain sebagainya. Atau biasanya yang dikenal dengan istilah pandangan-pandangan atau teori alternatif. Hal tersebut turut berlaku pula bagi penyangkalan terhadap iman Katolik akan kebangkitan Kristus atau misteri Paskah Tuhan kita. Bahwa sejak kebangkitan Tuhan sendiri telah beredar berbagai macam teori alternatif tentang Dia. Misalnya seperti yang telah dirangkum oleh Pat Sukeran, seorang penginjil non-Katolik di dalam Resurrection, Fact or Fiction. Bahwa kurang lebih terdapat 5 teori alternatif yang hendak menyangkal akan iman kita terhadap Paskah. Yang pertama, teori salah makam, yang kedua, teori halusinasi, ketiga, teori pingsan, dan keempat, teori jenazah Yesus dicuri, serta kelima, teori para serdadu yang tertidur. Bahkan, tak kalah hebohnya dari 5 teori alternatif tersebut, dunia pernah dihebohkan oleh sebuah temuan di abad modern, tepatnya di tahun 2007, oleh sebuah tayangan dokumenter yang mengklaim telah menemukan bukti sahih tentang kubur Yesus yang mereka istilahkan sebagai makam Talpiot. Tayangan dokumenter ini diproduksi oleh Discovery Channel dan direktur film Titanic, James Cameron. Bahkan temuan mengenai makam Talpiot ini tidak hanya memberikan penyangkalan terhadap iman akan Paskah, tetapi juga menyinggung beberapa poin dogmatika kekatolikan lainnya seperti status keilahian, kesucian sekaligus keselibatan dari Tuhan kita.
dan juga status Bunda Maria sebagai Theotokos dan juga tentang keperawanannya, beserta historisitas dari para kudus seperti Santo Yosef dan Santa Maria Magdalena. Nah, kalau Baraya misalkan menganggap bahwa cerita seperti ini adalah cerita yang meragukan dan agak janggal, ya tentu saja sebagian besar ilmuwan zaman sekarang juga menganggap bahwa itu adalah cerita yang janggal. Tapi setidaknya harus digarisbawahi bahwa cerita tentang bahwa Yesus itu sebenarnya tidak meninggal tetapi pingsan, atau misalkan ada penipuan-penipuan, atau misalkan dan hal yang semacam itu banyak sekali. Pada waktu itu ada sekitar 4-5 teori atau hipotesis yang menjelaskan kenapa Yesus bisa bangkit. Kan para sejarawan, para akademis tentu saja tidak mau menerima sebuah narasi yang menjelaskan bahwa Yesus yang sudah meninggal kemudian hidup lagi dan kemudian naik ke langit, itu kan tidak mungkin bisa diterima. Karena itu mereka berpikir keras bagaimana dan apa yang sesungguhnya terjadi pada waktu itu pada diri Yesus. Makanya banyak sekali teori tentang itu. Salah satunya adalah teori bahwa Yesus sebenarnya adalah pingsan. Dan sekali lagi, betapapun ini ditolak oleh para sarjana modern, misalkan kan pada waktu itu Yesus sudah sangat lemah, nggak mungkin juga misalkan muncul dalam 3 hari kemudian baikan dan seterusnya gitu kan. Ya, walaupun itu memang dianggap tidak masuk akal, tetapi penjelasan bahwa Yesus berhasil bangkit lagi dari kematian, orang sudah meninggal bangun lagi dan kemudian naik terbang ke langit, itu kan lebih jauh tidak masuk akal lagi gitu. Makanya sejauh yang saya ketahui ada sekitar 20-an buku-buku yang menjelaskan bahwa teori alternatif tadi itu, bahwa Yesus tidak meninggal tetapi Yesus hanya pingsan saja, atau ada beberapa cerita bahwa Yesus itu disembunyikan oleh para pengikutnya dan seterusnya yang akhirnya memunculkan teori alternatif itu. Nah, kenapa kita harus berangkat dari teori alternatif itu? Karena kalau misalkan teori alternatif itu kita sambungkan dengan makam ini, makam Talpiot ini, makam ini setelah diuji coba setelah uji karbon itu fix menunjukkan bahwa itu berusia sekitar pada abad 1 Masehi dibuatnya, atau kalau misalkan lebih spesifik lagi diperkirakan sekitar tahun 60 sampai tahun 70 Masehi dibuatnya, yang itu berarti kurang lebih sama persis dengan perkiraan Yesus meninggal seandainya teori alternatif tadi itu dipakai, bahwa Yesus misalkan lahir di awal Masehi dan meninggal di usia 60 atau 70 tahunan, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, apa yang membuat kemudian para ilmuwan menduga bahwa itu adalah makam Yesus? Ya karena di situ dituliskan namanya adalah Yesus anak dari Yusuf, atau Yesus bin Yusuf, sampai 75.000 orang. Dan yang nama-nama yang tertera di situ seperti Yesus, kemudian Maria, kemudian Yosef dan sebagainya, itu sekitar 8% dari populasi namanya seperti itu. Itu adalah nama yang umum gitu. Jadi tentu saja ada banyak kemungkinan bahwa itu bukan Yesus dari Nazaret. Cuman masalahnya itu adalah kalau nama Yesus memang sesuatu yang umum, tetapi kalau nama Yesus anak dari Yusuf itu, maka kemungkinannya menjadi lebih terbuka. Kemudian kalau disebutkan juga bahwa di situ adalah ada Yudas anak dari Yesus, anak dari Yusuf, kemudian Yesus juga disebutkan dalam makam itu, ada tertulis misalkan Yakobus anak dari Yosef, saudara dari Yesus. Nah, ini kan menjadi lebih spesifik lagi. Kalau misalkan disebutkan lagi bahwa di situ dalam makam itu tertera bahwa Yesus anak dari Maria, anak dari Yosef, saudara Yakobus, maka ini Yesus dengan Maria Mer atau diidentifikasi sebagai Maria Magdalena itu ternyata tidak memiliki hubungan darah. Yang menunjukkan apa? Coba Baraya bayangkan, dalam satu makam berendengan, kemudian suami laki-laki dan perempuan tapi tidak memiliki hubungan darah. Maka kesimpulannya adalah bahwa dia atau mereka itu adalah suami istri, pasangan suami istri, kan begitu. Dan ini juga ada teori alternatif yang menyebut bahwa Maria Magdalena itu adalah istri dari Yesus. Misalkan kita mengetahui di Da Vinci Code dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah teori alternatif yang paling populer. Nah, dengan dengan probabilitas seperti ini dalam statistik, maka banyak sekali para ilmuwan yang, wah, ini kayaknya kita menemukan sesuatu yang sangat besar. Jangan-jangan ini adalah salah satu temuan yang pada akhirnya akan mengubur agama-agama, khususnya dalam konteks ini adalah agama Kristen, dan mungkin Islam juga sedikit tergoncang gitu. Lantas, bagaimana tanggapan kita terkait temuan makam Talpiot ini? Let's check it out.
Saudara-saudariku seiman, sesungguhnya klaim-klaim yang disampaikan di dalam tayangan dokumenter mengenai makam Talpiot tersebut telah memperoleh tanggapannya secara telak dan sahih oleh Catholic League Presiden Mr. Bill Donohue. Berikut kami saringkan ringkasan tanggapan dari Mr. Bill Donohue dalam perspektif posisi iman Katolik. Tayangan program Discovery Channel ini yang jelas bermaksud merendahkan ajaran dasar Kristianitas tidak didukung oleh bukti yang valid. Sebab apa yang dianggap sebagai bukti-bukti oleh pihak pembuatnya, yaitu James Cameron dan Simcha Jacobovici, sudah terbukti salah atau tidak sah 27 tahun yang lalu. Seorang arkeolog Israel, Amos Kloner, ditugasi untuk menyelidiki kubur itu pada tahun 1980, berkata demikian. Menanggapi klaim Cameron dan Jacobovici, klaim tentang ditemukannya tempat kubur Yesus tidak didasari bukti dan hanya merupakan usaha untuk menjual. Saya menolak semua klaim dan usaha untuk membangkitkan kembali perhatian akan penemuan-penemuan tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat, mereka itu, Cameron dan Jacobovici, bukan arkeolog. Kloner mengatakan bahwa klaim-klaim itu tidak mungkin dan tidak masuk akal. Lagi pula tidak ada kemungkinannya bahwa Yesus dan saudara-saudaranya mempunyai kuburan keluarga. Jacobovici telah dikecam oleh banyak arkeologis terkenal, termasuk Joesias yang telah menghabiskan 25 tahun dalam kiprahnya di dunia arkeologis di Rockefeller University di Yerusalem. Komentar Sias, Simcha tidak mempunyai kredibilitas apapun. Selanjutnya, kredibilitas Jacobovici dalam hal arkeologi juga diragukan ketika ia masih percaya akan dongeng di tahun 2002 tentang ditemukannya kotak makam dengan tulisan Yakobus anak Yusuf saudara Yesus. Kotak makam Yakobus ini terbukti palsu. Pemiliknya yang bernama Odette Golan telah ditangkap tanggal 22 Juli 2003 atas tuduhan pemalsuan barang-barang antik. Ringkasan kronologis kejadian dari saat ditemukannya kotak makam itu di tahun 2002, saat Israel Antiquities Authority menyatakan bahwa kotak dan inskripsi pada makam itu palsu. 18 Juni 2003, saat polisi menangkap pelaku pemalsunya 22 Juli 2003, dan saat diadakan pengadilan kasus tersebut di Yerusalem Maret atau April 2005, dijabarkan di situs ini. IAA menyatakan bahwa klaim tersebut palsu dan keputusan ini juga didukung oleh pakar Yudaism, Profesor Edward Greenstein dari Tel Aviv University dan pakar bahasa Ibrani Frank Cross dari Harvard University. Maka berdasarkan beberapa fakta objektif yang diungkapkan oleh Mr. Bill Donohue yang demikian, kita mengetahui bahwa klaim Cameron dan Jacobovici adalah klaim yang tidak mempunyai dasar yang kuat, alias suatu dugaan yang sifatnya subjektif belaka, bahkan terbilang imajinatif. Selanjutnya pula, terdapat pandangan lainnya yang juga turut memberikan keberatan terhadap klaim makam Talpiot sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, sebagaimana disarikan dalam tulisan dari karangan Charlie Campbell, The Lost Tomb of Jesus, yaitu: yang pertama, tidak masuk akal jika Yesus tidak sungguh bangkit, jika ternyata ia wafat dan punya kubur, bahkan menikah dengan Maria Magdalena, yang sepertinya disimpulkan oleh klaim Cameron dan Jacobovici tersebut. Jika kita melihat kenyataan bahwa para rasul dan para pengikut Yesus bahkan sampai mau menyerahkan nyawa mereka untuk mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Orang mungkin saja mau mati untuk suatu yang mereka pikir benar, tetapi tak ada orang mau mati untuk suatu kebohongan.
Yang kedua, nama yang ditemukan dalam makam itu yaitu Maria, Yesus, anak Yusuf, adalah nama yang umum di abad ke-1. Kloner mengatakan bahwa terdapat 900 makam seperti apa yang mereka klaim sebagai kubur Yesus dalam radius 2 mil dari gua tempat makam tersebut ditemukan, dan 71 di antara kubur itu mempunyai nama Yesus dan ada 2 lainnya bertuliskan Yesus anak Yusuf. Ketiga, kalau saja kubur itu terisi atau Yesus tidak bangkit, maka para penguasa Romawi maupun pemuka agama Yahudi akan membawanya keluar dan mempertontonkannya di muka umum. Ini akan dengan sendirinya mengakhiri gerakan religius para rasul yang sangat ingin mereka tumpas. Yang keempat adalah suatu yang paling tidak mungkin bahwa keluarga Yesus memilih untuk dimakamkan di Yerusalem sebab mereka tidak hidup di sana. Yesus, Maria, dan Yusuf hidup di Nazaret, 63 mil di utara Yerusalem, dan mereka hidup sangat miskin sebagai keluarga tukang kayu. Maka tidak mungkin mereka sanggup membeli kuburan yang mahal dan bagus seperti yang terlihat dalam The Lost Tomb of Jesus. Yang kelima, The Lost Tomb of Jesus terus mengisyaratkan gagasan bahwa Yesus menikah sebagaimana disebut dalam buku Da Vinci Code yang populer itu. Tetapi para ahli dari berbagai kalangan tidak dapat menemukan satu bukti sejarah pun untuk mendukung gagasan ini. Sejarawan Dr. Paul Meyer, profesor di Western Michigan University, mengatakan, jika ada seberkas bukti dari zaman kuno bahwa kemungkinan Yesus telah menikah, maka sebagai sejarawan saya harus menimbang bukti ini melawan kebisuan total tentang informasi ini baik dalam kitab suci maupun tradisi gereja awal. Tetapi tidak ada seberkas bukti, tidak ada setitik pun bukti apapun dari sumber-sumber sejarah. Bahkan ketika seseorang mengharapkan untuk menemukan bukti klaim tersebut di dalam Injil-Injil apokrif di abad kedua, sebagaimana dicoba dengan mati-matian oleh The Jesus Seminar maupun suara-suara radikal lainnya, tidak ada satu referensi pun yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah. Keenam, dokumen tersebut menyatakan Yesus dan Maria Magdalena menikah sebagaimana ditunjukkan oleh tes DNA. Nah, ini klaim yang aneh. Jika tidak disebut lucu, sebab DNA tidak dapat mengatakan apapun tentang hubungan pernikahan. Yang dapat dinyatakan adalah apakah 2 orang yang diperiksa itu punya hubungan darah, namun tidak untuk menyatakan apakah keduanya adalah suami istri. Menurut dokumen itu, Yesus dan Maria tidak terikat hubungan darah sebagai saudara seibu. Namun, keterangan ini tidak dapat serta-merta dijadikan dasar bahwa mereka adalah suami istri. Maria dapat saja menikah dengan orang lain yang dikubur dalam kubur itu juga, atau bisa saja ia tidak menikah dengan siapapun yang dikubur di sana. Hal ini tidak dapat diketahui dari hasil tes DNA. Namun di atas semua itu, DNA Yesus dan Maria yang mereka periksa juga tidak dapat dipastikan adalah benar DNA milik Yesus dan Maria. Justru karena tidak dapat dipastikan bahwa kubur itu adalah benar-benar kubur mereka. Maka bertolak dari fakta-fakta sesungguhnya di balik klaim-klaim dari makam Talpio tersebut yang tak lain adalah suatu dugaan semata atau bahkan suatu tuduhan imajinatif, maka misteri Paskah dari Tuhan kita bukan hanya bebas dan bersih dari penyangkalan, melainkan mengandung suatu kewajiban untuk diterima, diimani sekaligus diamini. Itulah sebabnya menjadi suatu kewajaran jika Bapa Suci Santo Pius ke-10 di dalam Decret Lamentabili tahun 1907 yang bertujuan untuk mengutuk kesalahan-kesalahan para modernis, tepatnya pada bagian tentang kutukan terhadap
tuduhan kesalahan-kesalahan tentang keempat Injil. Pada poin ke-36 mengutuk pandangan modernisme yang berkeyakinan kalau kebangkitan Sang Juru Selamat bukanlah benar-benar suatu fakta sejarah, melainkan fakta yang sama sekali supernatural, yang tidak ditunjukkan dan tidak pun dapat ditunjukkan, yang disimpulkan perlahan-lahan oleh suatu suara hati Kristiani dari fakta-fakta lain. Dan juga berkenaan dengan kebenaran tentang makam Tuhan kita yang sesungguhnya dan valid, Gereja Katolik telah diteguhkan oleh eksisnya gereja makam kudus, The Holy Sepulchre Church, yang mana mengenai seluk-beluk kebenarannya telah tertuang di dalam catatan tertulis para tokoh yang kredibel, yang paling awal dan murni originalitasnya, yaitu para bapak gereja Yunani seperti Eusebius, Socrates, Sozomen, biarawan Alexander abad ke-6, dan kemudian para bapak Latin, Rufinus, Santo Hieronymus, Paulinus dari Nola, dan Sulpicius Severus. Dari mereka yang paling jelas dan paling penting adalah keterangan historis dari Eusebius dari Kaisarea sendiri, yang menulis tentang makam sebagai seorang saksi mata atau sebagai seseorang yang menerima informasinya dari para saksi mata. Dengan demikian, misteri iman akan Paskah Kristus bukanlah sebuah teka-teki yang perlu dipecahkan, melainkan sekali lagi sebagai suatu kebenaran yang wajib diterima, diimani sekaligus diamini. Sehingga wajarlah jika mereka yang tidak memiliki iman dan tak sanggup untuk beriman memilih betah di dalam kepolosan mereka terhadap fakta non-otentik. Maka menjadi pertanyaan mendasar untuk kita sebagai awam Katolik ialah, jika misteri iman akan Paskah Kristus adalah sebuah kebenaran yang wajib diterima, diimani sekaligus diamini, lantas sudah sempurnakah pantang dan puasa kita di masa Prapaskah kali ini? Kyrie eleison. Salam Abkat, mari kita bela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.